Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah Nyai Lestari. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Oh ya, sebelum itu saya sarankan untuk kalian semua ya teman-teman yang mendengarkan cerita kali ini ataupun video kali ini, ya saya sarankan untuk mendengarkan dengan earphone terbaik kalian. Karena untuk mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Semua nama sudah disamarkan karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama juga ya teman-teman. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Semenjak meninggalnya Nyai Lestari 2 tahun lalu, Desa Mekarsari sering mengalami hal-hal yang aneh. Banyak warga mengaku setiap malam melihat penampakan pocong pada pohon beringin yang ada di samping rumah Nyai Lestari itu. Ki, bagaimana ini? Desa kita kok sudah tidak aman lagi yoh semenjak Nyai Lestari meninggal. Udah, tenang dulu. Kita sama-sama cari jalan keluarnya. Sejujurnya saya juga bingung. Baru kali ini desa kita itu tidak aman. Ki Basri semakin bingung dengan keadaan desa yang mereka tinggali. Ia akui, ia juga mengalami hal-hal yang sangat gaib. Ki, apa jangan-jangan Nyai Lestari itu meninggal dengan cara tidak wajar? Sabung Bakri yang semakin tidak tahan dengan situasi yang dialami. Tidak wajar gimana ah? Ki, ingat baik-baik ya Ki. Pagi-pagi kan ada yang melihat mayat Nyai Lestari itu digantung di pohon beringin, dan setelah itu Rina tidak tahu di mana keberadaannya. Memang aneh, seharusnya Rina ada di sana. Saya yakin Rina ada hubungannya dengan semua ini. Jangan menuduh dulu cucuku. Belum tentu apa yang kamu pikirkan itu sesuai dengan kenyataan. Sudah lagi, saya sangat yakin Rina menghilang karena ada sesuatu yang disembunyikan. Ki Basri ini hanya bisa mengelus dada menghadapi sikap cucunya yang keras kepala itu. Namun Ki Basri juga tidak bisa memungkiri kalau sebenarnya ia juga curiga kepada Rina yang tidak lain adalah anak Nyai Lestari. Sampai sekarang pun warga tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Rina hilang bagai ditelan bumi. Sebagian warga meyakini Nyai Lestari meninggal karena dibunuh oleh orang yang tidak menyukainya. Ya, Nyai Lestari ini merupakan orang terpandang di desa Mekarsari. Ia selalu menjadi penasihat penduduk sehingga tidak heran masyarakat menjadikan Nyai Lestari sebagai sosok yang disegani. Semasa hidupnya, Nyai Lestari suka membagi-bagikan rezeki kepada warga dan selalu membantu warga apabila ada yang kesusahan. Tetapi kan itu dulu. Kematiannya 2 tahun lalu masih menyisakan tanda tanya besar warga Mekarsari. Pagi Pak Lurah, hari ini dokter pengganti Purita akan datang, ucap Pak Ismat selaku sekretaris desa. Baiklah, persiapkan semuanya. Dan ingat jangan sampai kejadian yang dialami Purita juga dialami oleh dokter baru yang akan mengabdi di desa ini. Akan saya usahakan Pak Lurah. Kapan dokter itu datang? Sekitar 1 jam lagi Pak Lurah. Baiklah, kau boleh pergi. Pukul 11:30 siang. Seorang perempuan berpakaian dokter telah tiba di desa Mekarsari. Ia adalah Dokter Lina, dokter baru yang menggantikan Dokter Rita yang telah meninggal 2 bulan yang lalu. Entah apa yang menyebabkan sang dokter itu meninggal. Namun sesepuh desa ini mengatakan bahwa Dokter Rita meninggal karena kehabisan darah. Dokter Rita ditemukan sudah tidak bernyawa di samping rumahnya dengan keadaan kepala yang bercucuran darah. Sesepuh desa itu meyakini bahwa Dokter Rita jatuh dan kemudian kepalanya menimpa benda tumpul yang mengakibatkan pendarahan yang sangat hebat kala itu.
Seorang mantri berusaha untuk menolong nyawa dokter tersebut. Tapi, sayang nyawanya ini sudah tidak tertolong. Pada saat itu, Lurah Desa Mekarsari meminta dokter pengganti hingga datang dokter pengganti itu yang tidak lain adalah Dokter Lina. Sebuah rumah minimalis yang sangat sederhana terpampang di depan mata seorang perempuan dan laki-laki. Mereka adalah Dokter Lina dan juga Pak Ismat. Assalamualaikum. Cukup lama mereka menunggu namun tidak ada tanda-tanda orang yang akan membuka pintu sampai pada akhirnya terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Waalaikumsalam, ada apa Ismat? Ini Pak Lurah, dokter yang menggantikan Dokter Rita. Begitulah ucap Ismat maksud dari kedatangannya. Saya Lina Pak Lurah, dokter yang akan mengabdi di desa ini. Saya Ilham, Lurah di desa ini. Semoga Bu Dokter betah berada di sini. Semoga Pak. Bu Dokter akan tinggal di rumah dinas. Rumah itu khusus untuk tamu yang akan tinggal di sini. Dan Bu Dokter akan ditemani oleh istri sesepuh di desa ini. Namanya Mbak Ida. Beliau akan datang setiap hari ke rumah Bu Dokter. Terima kasih Pak atas bantuannya. Saya akan bekerja semaksimal mungkin untuk desa ini. Sama-sama Bu Dokter. Kalau Bu Dokter butuh bantuan, datang saja ke rumah saya. Saya akan membantu semampu saya ya Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu. Ya sudah silakan. Setelah kepergian Dokter Lina, Pak Ismat pun menyampaikan kegelisahan yang sedari tadi mengganggunya. Maaf Pak Lurah, saya khawatir dengan Dokter Lina karena tinggal di rumah itu. Pak Lurah tahu sendiri kan kejadian 2 bulan yang lalu itu. Kita berdoa saja semoga Dokter Lina tidak mengalami hal serupa. Tapi belum selesai Ismat bicara, kalimatnya sudah dipotong oleh Pak Lurah. Mat, yang menimpa Dokter Rita adalah sebuah kecelakaan. Sekarang semuanya sudah aman. Baiklah Pak Lurah, saya permisi. Kepergian Ismat membuat hati Lurah Ilham menjadi khawatir. Apabila yang ditakuti Ismat terjadi pada Dokter Lina, maka ia tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Matahari belum menampakkan sinarnya dan semua orang masih terlelap dalam mimpi. Berbeda dengan pemuda yang satu ini, ia menyusuri setiap sudut yang ada di rumah itu, mulai dari depan, samping, dan belakang rumah. Semua telah ia periksa namun tidak menemukan sesuatu yang ia cari. Hingga beberapa menit kemudian ia mendengar benda jatuh dari samping rumah. Karena terkejut, ia segera menuju ke arah sumber suara. Pemuda itu sedikit terkejut karena ia melihat seseorang. Sayangnya, pemuda itu tidak tahu siapa orang itu karena menggunakan penutup wajah. Karena ketahuan, ia segera berlari ke arah hutan. Pemuda itu mencoba untuk mengejarnya, namun sayang pemuda itu kehilangan jejaknya. Segala sumpah serapah ia lontarkan dan bersumpah akan mencari tahu siapakah orang tersebut. Ayam berkokok dengan kerasnya hingga membangunkan seorang perempuan yang tidak lain adalah Dokter Lina. Seperti biasa yang dilakukan setelah bangun tidur, yaitu mandi. Setelah mandi, Dokter Lina berencana untuk memasak, namun langkahnya terhenti karena mendengar suara pintu yang diketuk. Tanpa pikir panjang, Dokter Lina pun segera membukakannya. Seorang wanita parubaya berdiri di depan pintu rumah Dokter Lina sambil membawa beberapa makanan. Selamat pagi Bu Dokter. Saya Maida, istri dari Ki Basri, sesepuh desa ini. Saya ditugaskan Pak Lurah untuk membantu keperluan Bu Dokter. Terima kasih Mak. Nama saya Lina, mari silakan masuk. Setelah sarapan, Maida membersihkan piring kotor yang ada di meja. Setelah itu, Maida berbincang dengan Dokter Lina. Bu Dokter kenal dengan Dokter Rita? Tanya Maida pada Dokter Lina. Saya tidak kenal Mak, memangnya kenapa? Tidak ada apa-apa, Mak hanya merindukan sosok beliau. Beliau adalah sosok yang ramah dan lemah lembut, siapapun senang dengan Dokter Rita. Memangnya Dokter Ritanya kemana Mak? Kok Emak itu tanya tentang Dokter Rita?
Oh, dokter Rita sudah meninggal 2 bulan yang lalu karena kecelakaan. Saya benar-benar tidak tahu akan hal itu, Mak. Wajar Bu Dokter tidak tahu karena itu baru 2 hari di sini. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Mak. Mau ke puskesmas? Apa tidak terlalu pagi, Bu Dokter? Justru itu lebih baik, Mak. Saya bisa berkenalan dengan yang lainnya biar akrab. Baiklah Bu Dokter, kalau begitu hati-hati ya. Setelah berpamitan dengan Maida, Dokter Lina langsung berjalan menuju puskesmas untuk menjalankan tugasnya. Maida selalu berdoa semoga tidak terjadi apa-apa kepada Dokter Lina. Mengingat rumah yang ditempatinya bersebelahan langsung dengan rumah Nyai Lestari, seorang warga desa yang meninggal gantung diri, dan berharap Nyai Lestari tidak mengganggu Dokter Lina dan tidak menampakkan diri di hadapan dokter itu. Iya, saya semakin yakin kalau Nyai Lestari memang meninggal dengan tidak wajar. Kenapa kamu begitu yakin, Basri? Tadi malam saya melihat ada yang sedang mengintip rumah Nyai Lestari. Iya, pemuda itu adalah Basri yang melihat manusia misterius sedang mengintip rumah Nyai Lestari. Lalu apa yang kau lakukan di sana? Saya mencoba mencari bukti, Ki. Siapa tahu orang yang mencelakai Nyai Lestari meninggalkan jejak. Sudahlah cucuku, tidak usah kau cari tahu. Aku yakin semuanya akan terjawab seiring berjalannya waktu. Lalu bagaimana dengan Rina, Ki? Sampai sekarang tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana dia. Ya, aku juga tidak tahu. Yang pasti Aki berharap dia baik-baik saja. Lebih baik sekarang kau istirahat, jangan memikirkan yang tidak-tidak. Baik lagi. Menjelang malam Dokter Lina baru sampai ke rumahnya. Ia ingin segera mandi, namun niatnya ia hentikan ketika mendengar suara ketukan pintu. Dokter Lina pun segera membukanya. Ia kira ada tamu yang datang. Tapi setelah membuka pintu, ia bingung karena tidak ada orang. Kemudian Dokter Lina melanjutkan kegiatannya, namun suara ketukan pintu terdengar kembali. Dokter Lina pun membukanya, namun tidak ada siapa-siapa. Dan itu membuatnya bingung, kemudian menutup pintu kembali. Dokter Lina berdiam diri di depan pintu rumahnya, siapa tahu ada yang mengetuknya kembali. Namun sudah beberapa menit menunggu tidak ada tanda-tanda pintu diketuk. Dokter Lina pun berlalu dan menjalankan aktivitasnya. Selang beberapa menit Dokter Lina mendengar suara ketukan pintu. Ragu itulah yang ada di benak Dokter Lina. Ia mencoba mengabaikan suara itu, namun semakin lama suaranya semakin kencang. Dokter Lina beranjak dari duduknya dan berjalan mendekati pintu. Pelan-pelan Dokter Lina membuka pintu. Perasaan was-was menghantuinya, takut bila yang mengetuk pintu bukanlah manusia. Alangkah leganya Dokter Lina bahwa yang mengetuk pintu ternyata adalah Maida. Dokter lama sekali membuka pintunya. Kaki saya sampai pegal nih, Bu. Maaf, Bu, tadi saya pikir yang mengetuk pintu itu ya orang-orang iseng. Maksud Bu Dokter apa orang iseng? Tadi ada suara ketukan pintu, Mak. Pas saya buka ternyata nggak ada orang, makanya saya agak sedikit was-was. Segala pikiran menghantui kepala Maida. Mungkinkah Nyai Lestari mulai mengganggu Dokter Lina? Kejadian-kejadian yang pernah terjadi di desanya muncul berulang-ulang di kepala Maida. Kejadian itu tidak boleh terulang kembali. Bu Dokter jangan terlalu memikirkan. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Saya berharap juga begitu, Mak. Pagi hari seperti biasa, Ki Basri sibuk dengan beberapa pesanan dari tetangga yang meminta dibuatkan kandang ayam olehnya. Seorang wanita parubaya menghampirinya dan membawakan segelas kopi kesukaan Ki Basri. Ki, kemarin Bu Dokter cerita katanya ada yang mengetuk pintu tapi tidak ada orangnya. Saya takut kalau Bu Dokter mengalami hal yang sama dengan Dokter Rita dulu. Sudahlah, kita itu berpikir yang positif saja dan selalu mendoakan Bu Dokter mudah-mudahan tidak mengalami nasib buruk. Semoga ya Ki, Bu Dokter dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Ibu sering-sering tengokin Bu Dokter kalau bisa.
Ya, sekalian menginap di rumahnya itu untuk jaga-jaga. Baik lagi. Menjelang maghrib, Pak Lurah baru saja pulang dari kantor kepala desa. Tanpa sengaja beliau mendengar suara orang tertawa. Setelah beberapa saat Pak Lurah menemukan sumber suara, ternyata suara tertawa yang didengar berasal dari rumahnya Nyai Lestari. Karena penasaran, Pak Lurah mendekati rumah itu dan mencari celah untuk melihat ke dalam. Sangat sulit untuk melihat ke dalam karena rumah itu benar-benar sangat gelap. Setelah beberapa saat melihat ke dalam rumah, netranya ini bertemu dengan netra seseorang. Pak Lurah pun terkejut dan langsung pergi dari rumah itu. Baru beberapa langkah berjalan terdengar suara tangis perempuan. Pak Lurah menengok ke atas, terlihat seseorang perempuan sedang menangis di atas pohon. Pak Lurah pun lari ketakutan. Akhirnya Pak Lurah melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau ternyata warga desa tidak mengada-ngada tentang adanya penampakan arwah Nyai Lestari. Seorang pemuda sedang melamun di sebuah gubuk tidak jauh dari rumahnya. Ia masih memikirkan kejadian beberapa hari yang lalu. Siapakah orang yang dia lihat waktu itu? Kenapa dia ada di rumah Nyai Lestari? Ia sangat penasaran dan berjanji akan menangkap orang itu. Sama halnya dengan Bakri, Pak Lurah juga sedang melamunkan kejadian kemarin. Rasanya sangat aneh bila dipikir-pikir kembali, netra siapakah yang dilihatnya? Mengingat rumahnya Lestari sudah kosong dan warga tidak ada yang berani mendekati rumah itu. Semakin dipikirkan, yang ada hanya pusing yang dirasakan oleh Pak Lurah. Dokter Lina. Pak Lurah tiba-tiba memikirkan dokter itu. Apakah dia baik-baik saja mengingat dirinya hanya sekali bertemu dengan dokter itu? Setelah maghrib, Pak Lurah akan datang ke rumah dinas untuk menanyakan apakah dokter Lina betah berada di desa ini atau tidak, dan dirinya juga akan menanyakan hal-hal lainnya yang mungkin ia alami seperti warga yang lain. "Nyai, Aki mana?" tanya Bakri kepada Maida. "Ada di belakang." Bakri pun kemudian menghampiri sang kakek yang sedang memotongi bambu. "Ki, aku bantu ya." "Tidak usah Bakri, lebih baik kau ambilkan Aki minum saja. Aki haus." "Baiklah Ki." Bakri pun kembali ke dalam rumah untuk mengambilkan minum untuk Akinya. "Nyai, minuman untuk Aki mana?" "Di atas meja, ambillah." Bakri hendak mengambil minuman untuk Akinya, namun tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah luar rumah. Karena suara teriakan yang sangat kencang, Bakri pun langsung lari keluar rumah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun setelah melihat apa yang ada di depan matanya, Bakri pun langsung berteriak sekejang-kejangnya. "Aki!" teriak Bakri menghampiri sosok yang jatuh ke tanah dengan darah bercucuran dan sebuah anak panah yang menancap di dadanya. Maida yang mendengar teriakan cucunya langsung datang menghampiri dan melihat tubuh yang sudah tidak berdaya berada dalam pelukan sang cucu. "Aki!" panggil Maida lirih sambil memeluk jasad suaminya. Tangisannya pun tidak bisa ditahan oleh mereka. Seseorang yang mereka sayangi telah pergi meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Setelah memberitahu warga desa tentang kematian Akinya, Bakri masih saja melamun. Ia tidak habis pikir kenapa Akinya pergi begitu cepat. Rasanya baru tadi pagi dirinya berbincang dengan Akinya. Sekarang dirinya tidak akan bisa lagi melihat senyum indah dari orang yang dia sayang. Sudah tidak ada lagi orang yang menasihatinya, memahaminya, dan juga mengajarkan hal-hal baik kepadanya. Hanya kenangan yang bisa dia ingat saja. Satu kejanggalan yang ia rasakan atas kematian kakeknya, yaitu sebuah anak panah yang menancap pada dadanya. Apakah ada orang yang sengaja memanah kakeknya karena dendam?
Bakri semakin murka mengingat tentang kakeknya itu. Dirinya berjanji akan mencari tahu siapa yang sudah tega melakukan hal itu kepada kakeknya. Kematian Ki Basri dan juga Nyai Lestari sama-sama meninggal dengan penuh tanda tanya. Namun satu yang ia yakini, bahwa cepat atau lambat semua pasti akan terungkap. Warga Mekarsari sibuk mempersiapkan tahlilan, perempuan sibuk di dapur dan laki-laki sudah siap untuk memulai pengajian. Di samping itu, wanita parubaya sedang menangis sambil memegang foto dirinya dengan seorang pria. Ia tidak menyangka sang suami meninggal dengan cara setragis itu. Mak jangan terlalu larut dalam kesedihan. Kasihan Aki, Mak. Dokter Lina berusaha menghibur Mak Ida yang tengah dilanda kesedihan. Mak hanya tidak menyangka Aki pergi dengan secepat ini, Bu Dokter, jawab Mak Ida di sela-sela tangisannya. Umur seseorang kan tidak ada yang tahu, Mak. Kita sebagai manusia hanya menunggu kapan malaikat maut mengambil nyawa kita dengan cara dan keadaan yang telah ditakdirkan. Terima kasih nasihatnya, Bu Dokter. Sama-sama, Nak. Setelah acara tahlilan selesai, warga satu persatu mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Mak, saya sama sekali tidak melihat Bakri. Anak itu mungkin sedang menenangkan diri. Dia sangat terpukul atas kematian Akinya. Tiba-tiba datang Pak Camat menghampiri Dokter Lina dan juga Mak Ida. Bu Dokter, bisa kita bicara sebentar? Ada apa ya, Pak? Ada yang ingin saya tanyakan. Baiklah, mari kita bicara di depan. Mereka pun berjalan menuju teras Mak Ida untuk berbincang-bincang. Jadi begini, Bu Dokter, apakah selama Ibu tinggal di rumah dinas Ibu ini mengalami hal-hal aneh? Tidak, Pak Camat, saya tidak mengalami apapun, semua baik-baik saja kok. Ya, syukurlah kalau begitu. Saya hanya takut kejadian Dokter Rita terulang kembali. Apakah Ibu sudah tahu tentang Dokter Rita? Sudah, Pak. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk meminta tolong kepada warga ya, Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Saya permisi. Setelah kepergian Pak Camat, Dokter Lina masih berdiam diri. Dirinya tidak mungkin cerita kepada Pak Camat. Ia tidak ingin menambah beban pemimpin desa Mekarsari itu. Cukup pemimpin itu dipusingkan dengan 3 kasus yang terjadi di desa ini. Dokter Lina pun kembali masuk ke dalam rumah untuk menemui Mak Ida. Mak, saya temani ya. Saya akan bermalam di sini. Jangan, Bu Dokter. Biar Mak yang bermalam di rumah Bu Dokter. Ini hari pertama Aki meninggal. Mak tidak ingin larut dalam kesedihan. Baiklah, Mak, kalau begitu. Mari kita pergi sekarang. Entah mengapa malam ini Mak Ida merasakan hawa yang tidak nyaman. Namun Mak Ida berusaha menenangkan dirinya. Ia tidak boleh membuat Dokter Lina merasa khawatir. Sementara itu bulu kuduk Dokter Lina tiba-tiba berdiri dan angin kencang yang berhembus lebih kencang dari biasanya. Tinggal beberapa langkah, mereka tiba di rumah Dokter Lina dan tanpa sengaja dokter muda itu melihat sesuatu yang terbungkus kain putih di dekat pohon beringin. Dokter Lina pun langsung membaca doa dalam hati. Semoga makhluk itu tidak mengganggunya. Setelah sampai di depan rumah, mereka bisa bernapas lega. Mak, kita langsung tidur saja ya. Saya sangat lelah. Iya, Bu, saya juga lelah. Baru beberapa langkah ada yang mengetuk pintu sambil memanggil nama Mak Ida. Nyai, buka pintunya. Bakri, kamu dari mana? Kenapa kamu bisa sampai keringetan begitu? Saya lari dari rumah sampai sini, Nyai. Tapi di tengah jalan, saya merasa ada yang mengikuti saya dan pas saya nengok ke belakang, ternyata benar saya melihat Nyai Lestari dan Aki di belakang saya, Nyai. Sudahlah, mending sekarang kita istirahat saja. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mereka bersiap-siap untuk tidur. Bakri, kamu tidur di bawah ya? Iya, Bu Dokter, tidak apa-apa kok. Ibu dan Nyai tidur di atas. Baiklah, selamat malam. Malam yang kemudian bermandikan bulan purnama bersenandungkan lolongan anjing yang entah dari mana asalnya
Belum lagi anak itu mencium bunga melati. Hembusan angin kencang membuat Bakri merasakan suasana hati gelisah. Rasa takut tiba-tiba datang dan menyelinap di sela-sela pikirannya. Malam benar-benar senyap, harus berbalut lolongan anjing liar di luar serta kukuk burung hantu yang terasa mengiris. Ya Tuhan, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Gumamnya kembali memaksa mata itu untuk terpejam. Bakri ingin tidak mengacuhkan segala suara yang membuat tidak nyaman, namun tidak berhasil. Mata itu enggan memejam dan malah detak jantung semakin kencang. Nalurinya menangkap sesuatu yang membuat cemas dan merasakan ketegangan. Telinganya kembali menangkap suara, namun suara yang didengar kali ini langkah kaki orang yang melompat di malam hari. Bakri tahu benar apa yang sedang ia dengar. Keringat dingin semakin keluar, tubuh seakan kaku saking takutnya, dan kegelisahan semakin membuat Bakri sulit untuk tidak terjaga. Mata tidak bisa dipejamkan walaupun ia memaksanya untuk tertutup. Suara langkah kaki yang melompat terdengar ganjil. Dia dekat, berada di samping ruangan tempat tidur. Tidak tahu mendapat ilham dari mana, Bakri baru sadar dengan posisi tidurnya. Kamar ini berada dekat dengan rumah Nyai Lestari, dan sekarang suara kaki melompat di pagi buta. Ia paham, bila derap kaki itu bukan langkah kaki manusia. Mana mungkin ada manusia beraktivitas di pagi buta seperti itu. Dia menyadari bahwa desanya sangat sepi di malam hari, dan pasti bukan warga lain yang datang. Ri, tolong Ri. Sebuah suara memanggil dari arah luar. Bakri kenal dengan suara yang memanggilnya, meskipun suara itu sedikit berubah. Suara orang yang dia sayang yang baru saja dikuburkan pagi tadi. Kenapa akinya datang mengganggunya? Ri, tolong. Suara yang sama memanggil kembali. Dia semakin menggigil ketakutan, terlebih suara ketukan dari luar terdengar. Kemudian jendela kamar diketuk. Bakri tidak berani menjawab ataupun memastikan siapa yang sudah memanggil dan mengetuk jendela. Nyalinya benar-benar sudah habis termakan ketakutan yang mendera. Rasanya ingin cepat-cepat pagi agar ia bisa segera melarikan diri dari ketakutan yang mencengkram ini. Mata Bakri tidak bisa dipaksakan tertidur kembali. Suara panggilan yang menyebut namanya benar-benar mengusik untuk tetap terjaga. Suara itu lenyap, namun suara langkah kaki melompat-lompat terdengar lagi dengan jelas. Suara langkah yang berhenti berganti dengan suara derit pintu dari arah belakang. Kemudian terdengar bunyi nada khas pintu kayu yang terbuka. Bunyi bantingan pintu belakang terdengar. Hampir saja Bakri melompat dari rebahnya. Suara lompatan kaki kembali terdengar dan mendekat. Arahnya menuju kamar Bakri dan Dokter Lina serta Maida yang sedang tertidur. Bakri buru-buru menarik selimut yang membalut tubuh. Selimut digunakan untuk menutupi seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semoga dengan ide ini, dirinya ini benar-benar bisa terhindar dari kunjungan tamu yang tidak pernah diinginkan. Pemuda itu menangkap suara langkah halus mendekat. Dekat dan sangat mendekat. Mulutnya ingin berteriak, tapi semuanya seolah terkunci. Tenggorokan serasa ada yang menghambat. Susah mengeluarkan suara dan dia hanya bisa menahan untuk tidak teriak, atau itu malah akan memancing perhatian pemilik langkah itu. Si pemilik langkah berhenti. Terasa sensasi dingin menembus kulit Bakri. Perlahan kain yang menutupi tubuh pemuda itu tersingkap dari arah kaki. Bakri merasakan sekepal tangan menempel di pergelangan kaki. Dingin, tangan yang menempel benar-benar dingin, memegang kuat dan tercium bau busuk. Ri, tolong Ri. Suara yang sama terdengar lagi lirih dan parau.
"Ri, tolong." Suara Paro membisik di telinganya. Terpaksa Bakri harus membuka mata. Ia tidak bisa bertahan terus bersembunyi di balik kain yang menyelimuti seluruh tubuh. Kain itu terus tersinggap dengan sendirinya. Perlahan mata itu terbuka, walaupun dengan napas yang menduru menahan seluruh rasa takut. Ia memastikan siapa yang menarik kain itu. Mata Bakri terbelalak ketika dia tahu siapa yang ada di hadapannya. Jerit histeris menggema. Setengah tidak percaya, di hadapannya Nyai Lestari, warga desa Mekarsari yang telah meninggal 2 tahun lalu, kini tengah memegangi pergelangan kakinya. Wajah pucat, air mukanya menunjukkan kesedihan, seperti tersiksa dengan keadaannya. "Ri, tolong Ri." Nyai Lestari memelas, namun bukannya iba, Bakri malah semakin merasa ketakutan. Pocong!" Jeritan menggema di dalam kamar itu. Jeritan itu membangunkan Dokter Lina dan juga Maida. "Ya Allah, ada apa Ri?" pakiknya. Kemudian dengan cepat memeriksa keadaan Bakri. Matanya terbelalak dan terpaku sejenak saat kesadarannya menangkap sosok putih dengan dibalut kain kafan menghilang dari hadapannya dengan cepat. Dokter Lina memeriksa dada Bakri. Terdengar detak jantung yang berdetak dengan cepat. Bola mata Bakri hampir semuanya berada pada sisi putih. Sang dokter mengambil botol minyak kayu putih, diciumkan pada lubang hidung pasiennya itu. "Ri, sadari." Bakri menunjukkan reaksi. Matanya yang memutih dan tertutup mulai terbuka. Agak kaget dengan apa yang terjadi. "Mak, di mana pocongnya?" "Tenang Ri, tidak ada apa-apa kok." Tapi tadi pocong, Nyai Lestari datang dan..." Matanya itu melirik ngeri, "Dok, apa dia masih ada di sekitaran sini?" "Ri, tenang, tadi itu hanya bayangan ketakutan kamu saja." "Ri, Mak rasa sebaiknya kamu sholatlah supaya lebih tenang." "Iya Mak." Sedikit merasakan ketenangan, rasa takut yang menjerat Bakri sedikit berkurang. Ia berpikir kembali, apa yang dikatakan Dokter Lina dan neneknya ada benarnya. "Bagaimana kalau kita sholat berjamaah?" tanya Dokter Lina, berusaha santai dan menganggap tidak terjadi apa-apa. Padahal sebenarnya ia sempat melihat sosok terbungkus kain kafan dengan ikatan khas mayat saat bangun, persis di sebelah Bakri. Namun, ia tidak ingin semuanya menjadi sangat menakutkan. Dokter Lina cukup tenang untuk mengendalikan keadaan agar tidak terlalu menyeramkan. Cukup dengan jeritan Bakri yang membuatnya tidak sadarkan diri. Menurutnya, derajat manusia lebih tinggi daripada makhluk lainnya. Dan manusia yang sudah meninggal tidak memiliki urusan lagi di dunia. 7 malam sejak peristiwa itu, Dokter Lina sering mengalami hal-hal gaib. Dia sering mendengar suara langkah kaki, benda terjatuh, suara tangisan, dan suara minta tolong. Pada jam-jam tertentu, selalu terdengar suara ketukan pintu. Dokter Lina tahu itu pasti bukan manusia, mengingat desa ini tidak ada yang berani keluar pada malam hari. Warga desa juga mengaku selama seminggu ini rumahnya didatangi oleh sosok pocong. Mereka tahu siapa sosok itu, namun yang mereka pikirkan adalah bukan hanya sosok yang telah meninggal 2 tahun lalu, tapi juga sesepuh desa kini meneror warga desa. Mereka tahu kedua sosok itu mati penasaran dan mereka menduga bahwa 2 sosok itu mencari tahu siapa yang telah membunuhnya. Setelah sholat Isya, Dokter Lina bersiap-siap untuk tidur. Namun, ia mendengar bantingan dari kamar sebelah, tempatnya menyimpan obat-obatan. Ia segera menuju ke sumber suara untuk mengecek apa yang telah terjadi. Dan setelah membuka pintu, hanya bau obat yang tercium olehnya. Ia pun menutup pintu itu kembali. Namun, saat pintu akan ditutup, dirinya melihat ada bayangan. Bayangan itu perlahan semakin mendekat dan mendekat. Dokter Lina hendak pergi tapi tubuh rasanya terkunci. Bayangan itu semakin dekat, Dokter Lina sudah gemetaran. Keringat mengalir deras membanjiri bajunya. Dokter Lina menutup matanya untuk menghilangkan rasa takutnya.
Dirasa cukup aman, ia membuka matanya. Alangkah terkejutnya sosok itu sudah sejengkal berada di depan wajahnya. Ia hendak berteriak tapi tidak bisa. Suaranya tertahan di tenggorokan. Ia tidak bisa menahan rasa takut yang dialaminya dan pada akhirnya ia jatuh pingsan. Malam ini begitu damai, ditemani bulan purnama yang begitu indah menyinari pedesaan. Orang-orang begitu nyenyak berada di bawah selimut. Sepasang suami istri terbangun karena mendengar suara ketukan pintu. "Pak, malam-malam siapa yang mengetuk pintu?" "Nggak tahu, Bu. Bapak cek dulu deh." "Ya sudah, coba Bapak cek dulu." Pak Mardi menuju ke arah pintu untuk membukakan pintu. Kaget itulah yang dirasakan oleh Pak Mardi saat ini. Bagaimana tidak? Sesosok pocong berdiri di depan pintunya sambil mengucapkan tolong. Selama seminggu ini warga desa menjadi heboh dan gelisah karena rumah mereka sering didatangi oleh sosok pocong. Meminta tolong itulah yang dikatakan makhluk berbalut kain kafan tersebut. Mungkin karena kematian yang tidak wajar membuat arwahnya itu tidak bisa pergi dengan tenang. Sementara itu Pak Lurah banyak mendapatkan laporan dari warga. Mereka merasa takut dan tidak tenang. Tidak hanya rumah warga yang didatangi pada malam hari, tetapi juga para pekerja yang pulang larut malam juga mendapatkan teror pocong. "Mak, Bakri ikut pergi ronda." "Kamu yakin?" "Yakin, Mak. Mak lebih baik menginap di rumah Dokter Lina saja ya. Saya khawatir dengan Mak." "Ya sudah, baiklah kalau itu maumu. Mak akan ke rumah Dokter Lina. Biar saya antar, Mak." Perjalanan menuju rumah Dokter Lina terasa sangat mencekam. Terasa ada yang mengikuti mereka dari arah belakang, tetapi mereka mengabaikan dan makin mempercepat langkah mereka. Langkah dari belakang juga semakin cepat. Langkah kaki Bakri benar-benar cepat juga. Derap langkah kuda perang yang menghindari musuh. Ia berjalan menempel terus pada Maida. Degup jantungnya menggelora, matanya terus awas menghadap ke depan. Tidak sekalipun kepala Bakri menghadap detak jantung yang sudah tidak terkendali. Maida menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Untunglah langit malam desa Mekarsari cerah karena purnama. Tidak terlalu mengerikan, tapi atmosfer yang terserap oleh Maida sedikit membuat was-was. Pantaslah bila Bakri tidak ingin jauh dari sisi Maida. Dia terus mempercepat langkah dan "Au!" jerit Bakri mengadu. Kaki diangkatnya lalu berjalan jinjit. "Hati-hati, Ri, jalannya pelan-pelan saja." "Kita itu harus cepat, Mak. Perasaan saya tidak enak. Mak merasakannya kan? Malam ini terasa sangat mengerikan." Bakri tidak sepenuhnya salah. Maida juga merasakan suasana malam yang begitu mencekam. Sekuat mungkin ia berpikir agar ketakutan Bakri tidak bertambah lebih serius lagi. "Ah, sudahlah. Jangan berpikiran yang tidak-tidak. Tidak akan ada apa-apa kok. Malam ini langitnya indah dengan purnama bersinar terang, namun cukup mencekam. Tapi itu bukan apa-apa." Bakri menguatkan diri untuk tidak terbawa pikiran negatif. Derap langkah kaki terdengar samar namun dekat. Derapnya bukan seperti derap kaki berjalan atau berlari. Hentakan itu mirip dengan orang yang sedang melompat. Mak mendengar sesuatu nggak?" Tidak, Ri. Sudah, kamu terus jalan saja. Sebentar lagi kita akan sampai di rumah Dokter Lina kok," ujar Maida. Mata Maida sama sekali tidak melirik Bakri. Berbeda dengan sebelumnya, Maida pasti akan memandang lawan bicaranya. Bakri merasakan kecurigaan dengan sikap yang ditunjukkan Maida. Tidak biasanya apa yang terjadi dengan Maida. Suara hentakan kaki melompat-lompat masih terdengar tepat dari arah belakang keduanya. Anak itu merasa sangat tertarik dan penasaran dengan suara yang terdengar. Kepalanya sudah tidak sabar memastikan. "Jangan menengok ke arah belakang, Ri. Jaga Maida, fokus saja ke depan. Memang ada apa?" Kepala Bakri tidak jadi menengok. Larangan dari Maida memanglingkan penasaran Bakri untuk memastikan langkah kaki yang mengikuti mereka dari belakang. "Tidak ada apa-apa, Ri. Rumahnya sudah dekat." Maida
Pergilah agar Bakri tetap memusatkan perhatian ke depan. Apa yang dilakukan Maida bukan tanpa alasan. Sekilas sebelum Bakri menyadari langkah kaki yang mengikuti mereka, Maida menangkap sesosok bayangan putih berjalan melompat-lompat dan tubuhnya terikat 5 tali, khas sesosok mayat yang siap dikuburkan. Rumah Dokter Lina sudah terlihat. Suara derap langkah kaki melompat-lompat terus mengikuti mereka. Dan Mak mencium sesuatu nggak? Tanya Bakri. Hidung pemuda desa yang satu ini peka, baunya mengganggu penciuman. Samar beraroma busuk agak amis. Sudah lari, jangan hiraukan, ujar Maida, tidak mau banyak berkomentar. Bukan Maida tidak peka dengan penciumannya, bau yang sama juga dirasakan. Sosok yang mengikuti merekalah penyebabnya. Keringat dingin mengalir diiringi detakan jantung yang kencang. Bakri makin tidak enak hati dengan jawaban Maida. Pasti ya ada sesuatu yang tidak ingin diketahui. Suasana hati yang tidak enak menguatkan praduganya. Bakri tidak bisa menyembunyikan kecurigaan, terlebih mereka semakin dekat dengan rumah Nyai Lestari. Gugup dan juga gemetar membuat lutut Bakri serasa lemas, ingin melarikan diri sesegera mungkin bila harus ia menghilang saja dari sana. Dan sekejap saja sudah sampai rumah Dokter Lina. Nyalinya sangat kecil untuk melewati rumah salah satu desa yang semakin terasa keseramannya saat mata itu tidak lepas memperhatikan keadaan rumah. Suram, gelap, dan menyebarkan aroma mistis yang kental. Matanya tak ayal terus memandangi keadaan rumah, seakan terhipnotis untuk tidak berpaling dari rumah itu. Bakri betah memandangi keadaannya yang sepi dan juga gelap. Derap kaki yang mengikuti mereka turut berhenti saat mereka berhenti sejenak di halaman rumah. Bau yang menyertai mereka samar menjauh dan semakin tidak tercium. Semuanya tidak membuat Bakri lega, justru Bakri semakin menangkap ketakutan lain. Matanya terbelalak, hampir keluar dari tempatnya. Mulutnya benar-benar kaku dan hanya keluar kata-kata yang terpatah-patah. Pocong, teriak Bakri. Sosok yang mengikuti mereka melompat masuk ke dalam rumah, dan Bakri baru menyadari saat sosok itu melompat tinggi, setengah terbang. Ari, panggil Maida. Bakri pucat dengan penampakan itu. Dia kaku dengan lutut yang bergetar, jantungnya benar-benar terkesiap dengan sosok yang mengikutinya dari belakang. Buru-buru Maida menenangkan anak itu dengan menengadahkan tangan dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian diusapkan telapak tangan itu ke muka pemuda malang itu yang pucat, pasi, dan kosong. Sekejap usapan tangan dari Maida berhasil mengembalikan kesadarannya. Wajah yang pucat pasi itu dengan mata yang melotot dan jantung yang berdegup keras perlahan kembali normal. Mak, saut Bakri kebingungan. Matanya melirik ke belakang dan juga halaman rumah. Tidak ada apa-apa, Ri. Tadi hanya ilusi gambaran alam bawah sadarmu. Tapi tadi itu sungguhan, Mak. Pasti itu bukan ilusi, sangka Bakri dengan yakin benar dengan apa yang dia lihat. Kamu hanya terlalu takut saja, Ri. Ketakutan yang berlebihan menyebabkan otakmu terus membayangkan sosok yang kamu lihat itu. Tapi, Mak, Bakri tidak bisa menjelaskan apa-apa. Sudah, kita tinggalkan saja tempat ini. Bakri tidak bisa komentar apa-apa. Sosok yang mengikuti mereka sudah tidak mengikuti. Napasnya lega meskipun di hati masih terasa was-was. Maida menangkap bayangan dari arah rumah Nyai Lestari. Mengendap-endap siapa bayangan yang mengendap dari dalam. Rasa penasaran Maida pun akhirnya bangkit. Dia yakin dengan bayangan yang dilihat bukan sosok yang mengikuti mereka selama perjalanan tadi. Nalurinya yakin akan hal itu. Ia dapat membedakan dengan pasti meski hanya sepintas melihat sosok tadi. Namun ia tahu perbedaannya. Mengendap bukan melompat. Pasti sosok yang dilihatnya bukan mayat hidup, tapi ia tidak menggubrisnya.
Kakinya melangkah pergi meninggalkan halaman rumah Nyai Lestari dan berjalan menuju rumah Dokter Lina. Bakri menyadari sosok lain yang sedang memperhatikan mereka dari dalam rumah. Entah Maida menyadari atau tidak, sepasang mata sedang mengawasi mereka dari dalam. Siluet wajah memperhatikan di balik jendela kaca rumah. Rumah dari Lina sudah di depan mata. Bakri lega, pada akhirnya dia bisa merasa aman dari sosok yang mengikuti mereka. Rumah ini berdekatan dengan rumah Nyai Lestari, tapi setidaknya lebih terjamin keamanannya daripada berdiri memandangi rumah yang terkutuk itu. Berkali-kali mereka mengetuk pintu rumah Dokter Lina. Tidak ada tanda-tanda yang membukakan. "Ri, coba kau dobrak pintunya. Mak khawatir dengan Bu Dokter." "Iya, Mak." Saat Bakri hendak mendobrak pintu, tapi pintu itu langsung terbuka dengan sendirinya. Tanpa pikir panjang, mereka langsung masuk dan mencari Dokter Lina, mulai dari kamar mandi. Namun Dokter Lina tidak ditemukan. Mata Bakri tertuju pada pintu pojok ruangan. Ia langsung menghampiri Dokter Lina yang tergeletak di lantai dengan tidak sadarkan diri. "Ri, Dokter Lina kenapa?" Bakri ya juga tidak tahu, Mak. "Ya udah, lebih baik kita bawa ke kamar." "Iya, Mak." Mereka berdua membopong tubuh Dokter Lina yang tidak berdaya menuju kamar. Badan Dokter Lina terasa sangat panas. Mungkin demam, begitu pikir Maida. "Ri, lebih baik kamu pergi sekarang. Pasti yang lain menunggumu untuk beronda." "Baiklah, Mak." "Bu Dokter, bangun, Bu." Maida berusaha membangunkan Dokter Lina dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Tidak beberapa lama Dokter Lina membuka matanya. "Mak, saya melihat wajah itu sangat mengerikan." "Tenang, Bu Dokter, cerita pelan-pelan." "Saya bingung, Mak. Apakah ini nyata atau tidak? Tapi saya jelas melihatnya." "Melihat apa, Bu?" "Pocong perempuan mendatangi saya." "Sudah, Bu, jangan dipikirkan, lebih baik Ibu istirahat saja." Dokter Lina kemudian berusaha memejamkan matanya kembali. Ia tidak ingin terlalu memikirkan kejadian yang baru saja dia alami. Sedangkan di pos ronda, para lelaki sibuk membicarakan teror yang akhir-akhir ini menimpa desa Mekarsari. Mereka memikirkan bagaimana kedua sosok yang sangat baik dan suka menolong sesama tetangganya harus pergi dengan cara yang tidak wajar. "Saya bingung dengan semua ini. Bagaimana kita mengatasinya? Kita tunggu Pak Lurah dan juga Ismat. Siapa tahu mereka sudah tahu solusi yang akan dilakukan untuk teror pocong ini." Sosok dua laki-laki datang dari arah depan. Raut wajahnya menunjukkan kelelahan. "Bagaimana Pak Lurah?" "Saya sudah putuskan akan memanggil Kiai Ilyas untuk datang membantu desa ini. Semoga setelah ini desa kita bisa kembali seperti dulu." "Saya berharap juga seperti itu. Ismat, tolong kamu kirimkan surat ke Kiai Ilyas." "Baik, Pak. Bapak-bapak, lebih baik kita kembali ke rumah masing-masing." Satu persatu para peronda kembali ke rumahnya, tapi tidak dengan Bakri. Dia masih diam memandangi Pak Lurah. "Ada apa, Bakri?" "Bu Dokter, Pak, saya menemukan Dokter Lina pingsan. Saya yakin pasti ada sesuatu yang telah terjadi pada Dokter Lina." "Kalau begitu, kamu jemput Dokter Lina, antar ke rumah saya. Keadaan sedang tidak baik. Saya tidak ingin ada korban." "Baik, Pak Lurah, saya permisi." Sampai di rumah, mendapati keadaan rumah yang sepi, ia duduk di depan teras menunggu kedatangan Dokter Lina. Tidak lama terdengar suara benda terjatuh yang cukup keras dari dalam rumah. Tanpa pikir panjang, Pak Lurah lari ke dalam dan langsung mencari arah suara tersebut. Benda itu kembali terdengar. Suaranya berasal dari kamar ia dan istrinya. Pak Lurah pun bergegas menuju kamar. Terdengar suara istrinya meminta tolong. "Pak, tolong Pak, pintunya tidak bisa dibuka, Pak." "Ibu sadar, Bu. Bapak akan mengambil kunci cadangan. Cepat, Pak."
Setelah menemukan kuncinya, Pak Lurah segera membukanya. Tapi apa yang dilihatnya membuat syok. Leher sang istri terkoyak, mata melotot, serta perut yang tertusuk. Pak Lurah pun luruh ke lantai dan berteriak sekencang-kencangnya. "Karina!" Maida, Dokter Lina, dan Bakri yang mendengar teriakan Pak Lurah langsung masuk untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka sangat kaget dengan apa yang dilihatnya. Sebatang tubuh manusia dengan keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Kabar duka atas meninggalnya istri Pak Lurah mendapatkan simpati dari warga desa. Masyarakat sangat mengenal istri dari lurah tersebut. Sosok yang begitu baik, ramah, hangat, dan senang membantu sesama, kini telah tiada meninggalkan sejuta kenangan di mata orang yang mengenalnya. Pagi hari istri Pak Lurah sudah dimakamkan. Tanah yang masih basah dengan bermacam-macam bunga di atasnya masih menyisakan kesedihan bagi para pelayat. Begitu juga sang suami yang menatap pusaran istrinya dengan kesedihan yang mendalam. Setelah mendoakan almarhumah satu persatu, pelayat pergi meninggalkan area pemakaman. Hanya tersisa Pak Lurah, Maida, dan Dokter Lina. "Pak Lurah, saya sangat mengerti perasaan Bapak. Saya juga pernah kehilangan orang yang saya sayangi. Memang tidak mudah, tapi kita harus menerimanya. Saya mengerti, Mak, mungkin ini sudah takdir istri saya." "Pak Lurah, saya turut berduka cita," ucap Dokter Lina pada Pak Lurah. "Terima kasih, Bu. Saya mohon doanya ya." "Pasti, Pak Lurah. Saya akan mendoakan Bu Karina." "Saya masih bingung dengan semua ini. Istri saya tidak mungkin bunuh diri. Pasti ada orang yang mencelakainya. Kematiannya pun penuh misteri. Kita pasrahkan saja semua ini pada yang di atas, Pak Lurah. Semoga istri saya yang terakhir meninggal dengan tidak wajar seperti itu." Mereka berjalan beriringan menuju rumah Pak Lurah. Di sana sudah ada keluarga Pak Lurah dan beberapa warga sedang menyiapkan keperluan untuk tahlilan. Surah Yasin mengalun indah di rumah kita. Suasana begitu hikmat, namun tidak dengan Pak Lurah. Pikirannya melayang jauh entah kemana, tatapannya kosong. Sebagai seorang pemimpin desa, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Kematian ketiga warga desa Mekarsari belum menemukan titik terang. Tidak tahu apa penyebabnya dan siapa pelakunya. Pikiran itu yang selalu ada dalam otaknya. Harapannya hanya satu, pelaku tertangkap dan desa kembali tentram. "Pak Lurah, jangan melamun." "Maaf Ismat, saya tidak fokus." "Nggak apa-apa Pak, itu wajar bagi seseorang yang ditinggalkan." "Bagaimana, apa kamu sudah mengirim surat pada Kiai Ilyas?" "Sudah Pak, tapi belum ada balasan. Mungkin beliau sedang sibuk. Saya hanya ingin desa ini kembali seperti dulu." "Saya ya juga sepemikiran dengan Bapak. Semua warga desa pasti akan membantu untuk masalah ini Pak." "Iya, kamu benar, mereka tidak akan tinggal diam." Waktu menunjukkan pukul 10 malam, para warga sudah pulang ke rumah masing-masing. Entah mengapa malam ini udara terasa amat dingin, padahal keadaan alam sedang bersahabat. Dokter Lina berdiam diri di atas kasur. Pikirannya menerawang kejadian 1 hari yang lalu. Makhluk itu begitu nyata. Ia masih ingat dengan jelas wajahnya sangat-sangat mengerikan. Mukanya hancur berwarna hitam, bola mata berwarna merah, dengan banyak belatung di pipi sebelah kanan, serta bau busuk yang sangat menyengat. Bayangan itu tidak bisa hilang dalam pikirannya, seolah-olah menghantui otaknya. Ia menengok ke samping di mana wanita tua tertidur dengan pulas. Semoga wanita ini tidak mengalami apa yang telah menimpanya. Tengah malam Dokter Lina terbangun karena merasakan udara sangat dingin. Ternyata jendela kamar terbuka. Siapa yang telah membukanya dan kenapa jendela itu bisa terbuka? Ia bangkit dari tidurnya dan menuju jendela untuk menutupnya. Namun matanya menangkap sosok perempuan berbaju putih panjang. Perempuan itu menatap dirinya. Wajahnya pucat dan sorot matanya sayu. Tatapannya menunjukkan kalau ia ingin menyampaikan sesuatu pada Dokter Lina, tapi mulut itu hanya diam 1000 bahasa. Saat Dokter Lina mengedipkan mata, perempuan itu hilang entah kemana. Dirinya menengok ke kiri dan ke kanan mencoba mencari sosok itu.
Tapi sosok itu tidak ditemukan. Dokter Lina akhirnya memutuskan untuk tidur kembali. Sang surya menampakkan sinarnya membuat orang-orang yang terlelap perlahan membuka matanya. Pagi yang cerah mampu membangkitkan semangat warga desa. Sama halnya dengan Pak Lurah yang sudah berada di kantor desa. Meskipun masih diselubungi duka, namun Pak Lurah harus tetap menjalankan tugasnya. Ismat, bagaimana? Apakah sudah ada balasan dari Kiai Ilyas? Belum Pak, saya sudah mengirim surat yang kedua. Namun ya sama seperti surat yang pertama, tidak ada balasan sama sekali. Baiklah, kau usahakan agar Kiai mau datang ke sini. Baik Pak. Masalah yang terjadi cukup rumit. Desa yang semula tenang kini telah menjadi sebuah desa yang suram dengan sejuta misteri. Hanya ada satu pertanyaan dalam benak Pak Lurah. Apakah istrinya juga akan ketayangan dan mengganggu warga desa? Semoga saja tidak. Ia akan berusaha mengembalikan desanya yang dulu. Beberapa warga desa sedang melakukan kegiatan yang wajib dilakukan oleh laki-laki desa, yaitu ronda malam. Tidak banyak yang mereka lakukan, hanya bercerita dan bermain remi apabila terasa membosankan. Seorang bapak-bapak yang berbadan gemuk melihat sesuatu yang berjalan dari kejauhan. Sangat pelan, mata bapak itu masih tertuju kepada sosok yang sedang berjalan pelan itu. Sampai akhirnya, lampu pada pos ronda menerpa wajahnya. Leher yang terkoyak dengan luka tusuk di perutnya membuat bapak itu lari tunggang langgang sambil berteriak, "Woi, hantu, setan!" Orang-orang yang mendengar teriakan dari temannya itu pun langsung menengok ke arah jalan. Mereka pun langsung berteriak-teriak. Warga yang mendengar suara teriakan terbangun dari tidurnya dan keluar rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi. "Bapak-bapak, ada apa ini Pak? Kami melihat hantu perempuan di pos ronda." Tidur Pak Lurah terganggu karena suara ketukan pintu itu. Suaranya sangat gaduh. Setelah membuka pintu, Pak Lurah kaget melihat beberapa kumpulan warga di depan rumahnya. "Pak Lurah, kami tidak ingin meronda lagi Pak. Ada apa sebenarnya bapak-bapak? Tolong jelaskan dulu." "Pak Lurah, kami ini melihat hantu di pos ronda. Keadaannya lebih mengerikan daripada pocong yang selama ini meneror desa." "Iya Pak Lurah, lebih baik kegiatan ronda dihentikan saja untuk sementara waktu lah, sampai situasi benar-benar aman. Bapak-bapak lebih baik pulang dulu, besok kita bahas masalah ini di kantor desa." Setelah diberikan instruksi oleh Pak Lurah, warga kembali pada rumahnya masing-masing. Lagi-lagi masalah teror. Sebenarnya ada apa dengan desanya, kenapa selalu ada teror? Mungkin apabila warga Mekarsari tewas semua, barulah desa ini aman dari teror itu. Teror yang terjadi di desa Mekarsari sangat meresahkan warga. Mereka ingin hidupnya kembali seperti dulu, yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Tidak seperti saat ini. Setiap malam mereka selalu merasakan ketakutan akan sosok-sosok yang sering datang mengganggu. "Kenapa belum ada balasan dari Kiai Ilyas? Apa saya ke sana saja ya? Tapi Pak Lurah membutuhkan bantuan saya," kata Ismat, "dan kita berangkat sekarang." "Baik Pak." Di tengah jalan, mereka bertemu dengan para penduduk yang ingin berangkat bekerja. "Pak Lurah dan juga Pak Ismat mau kemana?" "Kita akan ke desa sebelah Pak, ada acara." "Ya sudah, hati-hati ya Pak, kami permisi dulu." Sepanjang jalan warga tidak henti-hentinya membicarakan hantu perempuan yang semalam mengganggu para peronda. Hal itu semakin membuat warga ketakutan. Harapan mereka hanya satu, semoga teror yang menimpa desanya segera berakhir. Langit malam bermegakan oranye kemerahan di ufuk. Agak menghitam di beberapa wajahnya. Tidak salah bila warga segera pulang dari tempatnya bekerja. Hawa rumah yang berada di sebelahnya juga semakin menunjukkan kemistisannya. Seperti ada sesuatu yang membuat Dokter Lina menggigitkan pundaknya saat ia merasakan seseorang sedang mengawasinya. Dia sadar, tapi tidak tahu siapa. Dengan hawa yang masih misterius, Dokter Lina masuk ke dalam rumah untuk beristirahat dan segera menunaikan sholat maghrib.
Maghrib tiba, saatnya Dokter Lina untuk menunaikan panggilan Tuhannya. 3 rakaat sudah dilakukan. Dengan husyuknya, ditunaikannya sholat maghrib itu. Hawa dingin dan juga agak sepi dirasakan. Berubah drastis saat ia selesai menunaikan sholat maghrib. Hawa ruangan memanas hawa itu, peringatan untuk tidak melaksanakan ibadah lebih lanjut. Kebiasaan Dokter Lina berzikir setelah sholat, menambah hawa di dalam kamar memanas dengan cepat. Dia sendiri merasakan energi panas menyerang. Namun itu tidak menghentikannya untuk bertasbih. Kruk, kruk, brak. Terdengar suara benda terjatuh dengan suara yang cukup keras. Astagfirullahaladzim. Sentaknya kaget dengan suara yang didengar. Dengan rasa penasaran yang memuncak, dia memastikan arah datangnya suara itu. Dari arah dapur dipastikan arah suara yang didengar. Aneh, tidak ada siapapun dan tidak ada apapun. Padahal suara tadi cukup keras. Apa sebenarnya? Logika Dokter Lina pun berputar. Benda terjatuh dan tepat berada di dapur, tapi tidak ada apa-apa setelah diperiksa. Ia mengambil Al-Quran kecil dan membacanya. Lantunan suara berisi ayat-ayat Al-Quran menggema memenuhi suasana kamar. Dan brak, suara benda jatuh kembali terdengar. Dan Dokter Lina tidak acuh saja menanggapi suara yang didengarnya itu. Namun suara jatuh itu kemudian berubah menjadi suara langkah kaki. Bukan langkah kaki yang berjalan, melainkan suara langkah kaki orang yang meloncat-loncat. Lantunan ayat dari Dokter Lina berhenti. Suara itu mengganggu konsentrasi. Arahnya dekat sekali. Di samping kamar, rasa penasarannya bangkit. Telinga diarahkan ke asal suara. Dia mengintip dari arah jendela. Di luar gelap, tidak terlihat siapapun, sepi dan juga tenang. Pandangannya langsung menuju ke rumah yang ada di sebelahnya. Suara gaduh yang didengar diyakini dari arah rumah tersebut. Suara benda jatuh dan juga langkah orang yang meloncat-loncat. Jelas di rumah itu tidak ada siapapun. Hanya gelap dengan nuansa mistis yang sangat kental. Tidak mau ambil pusing, ia kembali melantunkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Waktu semakin berjalan, dan kemudian malam cepat sekali mengental. Berbaur dengan suara jangkrik dan juga katak, jarum jam menunjukkan pukul 1:30. Dokter Lina terbangun dari tidurnya dan melakukan ataupun menunaikan sholat malam. Udara desa Mekarsari sangat-sangat dingin. Saat mengambil air wudhu terdengar suara orang bercakap-cakap. Tidak lama suara itu kemudian menghilang. Brak, brak. Suara benda jatuh terdengar sangat keras sekali. Suara itu juga disertai kukuk burung hantu yang terdengar dari kejauhan. Sang dokter tetap tenang. Ia sama sekali tidak terpengaruh dengan keanehan-keanehan yang dirasakan. Padahal rasa takut sempat menghampiri. Dengan penyerahan diri dan keikhlasan, ia bersujud dan kemudian melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Lagi-lagi hawa berubah menjadi panas dan energi lain sedang mencoba menghentikan lantunan ayat sang dokter itu. Suara yang sama di kala maghrib kembali mengganggunya. Langkah orang berjalan meloncat seperti disertai dengan bunyi benda yang jatuh. Hawanya semakin menusuk. Kali ini Dokter Lina terganggu dengan suara yang mengetuk-ngetuk jendela kamarnya. Dia menghentikan lantunan ayat yang dibaca, lalu dengan perlahan membuka tirai yang menutupi jendela kayu yang bersela itu. Matanya mengintip. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Sentaknya kaget namun lirih. Rasa takut mendera seketika, keringat Dokter Lina pun membasahi dahi. Dengan mata kepala sendiri, Dokter Lina melihat dua sosok putih yang berdiri dengan ikatan-ikatan khas orang mati. Mata Dokter Lina terbelalak, setengah tidak percaya, tapi ia menyaksikan sendiri kenyataan yang ada. Tenggorokannya menjadi kering dan keringat menetes dari dahi. Kedua sosok itu pun hilang ditelan kabut tipis berwarna putih. Setelah sosok itu menghilang, Dokter Lina melihat seorang perempuan berdiri di dekat pintu masuk rumah.
Dia melambaikan tangan di depan pintu seakan hendak mengajak Dokter Lina untuk menolongnya. Wajahnya menyedihkan, pucat pasi dengan leher yang menghitam. Sisi manusia, Dokter Lina pun mengakui ketakutan yang ada dalam diri. Ngeri bercampur rasa penasaran dengan sosok yang disaksikan di dalam rumah tersebut. Seorang laki-laki menghampiri Pak Lurah yang sedang duduk di teras rumah. Pak Lurah, lusa Kiai Ilyas akan datang. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau bisa membantu kita. Insya Allah, Pak. Tidak selang beberapa lama datang wanita parubaya menghampiri mereka berdua. Ada apa, Mak? Tanya Pak Lurah. Anu, Pak. Jawab Mak Ida sambil mengatur napasnya. Anu apa, Mak? Sinta, Pak, Sinta. Dokter Lina menemukan Sinta di rumahnya. Lalu di mana dia sekarang? Ada di rumah Bu Dokter. Ya udah, ayo kita ke sana. Saat memasuki rumah Dokter Lina, Pak Lurah dan juga Ismat kaget melihat penampilannya yang memprihatinkan. Rambut panjang tidak terawat, baju lusuh, dan tubuh kurus. Jadi selama ini Sinta ada di rumah itu? Sepertinya begitu, Pak. Pak Lurah, apa Bapak masih menyimpan nomor telepon Pak Yadi? Masih, Mak. Saya akan memberitahunya. Ibu di mana? Teriak Sinta sambil berkeliling mencari ibunya. Neng Sinta, tenang Neng. Mak Ida berusaha menenangkan Sinta yang semakin histeris. Ada apa, Mak? Kenapa dengan Sinta? Sinta mencari ibunya, Pak Lurah. Ibu, Sinta masih histeris memanggil ibunya. Pak Lurah, Mak Ida dan juga Dokter Lina berusaha menenangkan Sinta yang memberontak ingin keluar rumah dan mencari ibunya. Setelah beberapa lamanya, akhirnya Sinta sudah kembali tenang. Mak, ini aku izin pulang dulu ya. Sinta juga sudah tenang. Iya Pak Lurah, terima kasih atas bantuannya. Sama-sama, kalau begitu saya permisi dulu. Pak Lurah kembali pulang setelah ia menenangkan Sinta. Di depan rumahnya, ia melihat seseorang sedang berdiri di teras rumahnya. Ada rasa senang dan ragu dalam diri. Ia berhenti sejenak untuk memastikan dugaannya. Bibir itu melebar, keyakinan penuh pada diri sang lurah. Lalu ia memberanikan diri untuk mendekati orang yang duduk di depan rumahnya. Salam dilantunkan dan disusul jawaban dari salam tadi. Kemudian orang tersebut menoleh. Masya Allah, Alhamdulillah Pak Kiai. Pak Lurah begitu antusias. Lalu diraihnya tangan orang yang lebih tua dari dirinya dan diciuminya itu. Alhamdulillah saya bisa sampai di desa ini, Ananda Maksum, ucapnya. Kiai, terima kasih sudah datang kemari. Saya jadi merasa sangat terharu. Setelah saya membaca surat yang dikirimkan minggu lalu, saya turut prihatin dengan apa yang terjadi di desa ini. Lebih baik kita bicara di dalam, Pak Kiai. Rumah dengan model setengah panggung terasa nyaman bagi Kiai Ilyas. Jadi bagaimana Kiai? Insya Allah jika Allah mengizinkan pasti teror ini bisa teratasi. Iya Pak Kiai, saya sangat kasihan dengan warga-warga desa. Ya saya akan membantu sebisa saya. Lebih baik kita adakan pengajian untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal dengan tidak wajar. Iya Pak Kiai, sangat paham. Sesuai dengan instruksi Kiai Ilyas, Pak Lurah mengadakan pengajian di lapangan desa. Warga sangat antusias dengan acara ini. Laki-laki dan perempuan berbondong-bondong membantu mempersiapkan acara. Pengajian yang dipimpin langsung oleh Kiai Ilyas berjalan dengan lancar. Warga begitu khusyuk membaca dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang berlangsung selama 2 jam itu begitu mendamaikan hati warga desa Mekarsari. Setelah ini saya akan berusaha untuk berkomunikasi dengan mereka. Mudah-mudahan semuanya berjalan seperti apa yang kita inginkan. Amin. Kiai, saya akan membantu. Terima kasih Maksum. Semoga setelah ini tidak ada lagi teror pocong. Rencana yang telah disusun sedemikian rupa harus gagal. Kiai Ilyas memang berhasil mendatangkan mereka. Namun yang terjadi malah warga desa banyak yang kesurupan dan menjerit-jerit.
Tentu saja hal itu menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Kiai Ilyas sendiri tidak bisa mengatasi karena teramat banyak warga yang meronta-ronta. Demi keamanan bersama, Kiai Ilyas langsung meruqyah massal. Dengan izin Allah, warga desa telah kembali kesadarannya. Bagaimana ini Pak Kiai? Kok bisa seperti ini Pak? Lebih baik kita undur untuk sementara waktu sampai keadaan begitu kondusif. Alangkah baiknya kalau hanya 3 warga saja yang ikut dalam rencana ini, agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Saya setuju, Kiai. Bagaimana kalau lusa kita adakan kembali? Ya, tidak masalah. Mak, Aki Bakri mana? Saya ingin mengucapkan terima kasih, Mak. Seketika raut wajah Mak Ida menjadi sedih. Aki sudah tidak ada, Neng. Sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Kenapa, Mak? Bagaimana bisa? Ya, Mak tahu selama ini Akilah yang sudah memberi saya makan. Beliau sangat baik, Mak. Setetes air mata jatuh pada kelopak mata Sinta itu. Semua orang tahu bahwa Ki Bakri orang yang baik, ucap Dr. Lina mengingat kebaikan dari suami Mak Ida. Sudah, kita tidak boleh bersedih. Sekarang kita makan. Mak sudah memasak. Iya, Mak. Maksum, apakah di desa ini ada daun bidara? Saya sangat membutuhkannya. Tanya Kiai Ilyas pada Pak Lurah. Ada, Kiai. Tempatnya ada di sebelah sungai. Kalau Kiai ingin mencarinya, biar saya suruh Basri untuk mengambilnya. Tidak usah, saya akan ikut mencarinya. Lebih baik kamu suruh anak itu untuk menemani saya. Baik, Pak Kiai. Kalau bisa sekarang saja. Nanti malam kita akan mengadakan komunikasi dengan sosok itu. Kalau begitu, saya akan pergi ke rumah Mak Ida deh. Kiai tunggu di sini saja. Saya ikut juga. Begitu ketemu dengan Basri, kita akan berangkat mencari daun bidara. Baik, kita langsung saja ke sana. Anak itu pasti ada di rumah kalau pagi begini. Perjalanan menuju rumah Mak Ida tidak membutuhkan banyak waktu. Dan kebetulan sekali Basri sedang membuat kandang ayam dengan anyaman bambu. Basri, kita cari sekarang mumpung masih pagi. Kalau begitu, mari Pak Kiai saya antar. Saya pergi dulu, Maksum. Iya Pak Kiai. Perjalanan ke sungai cukup memakan banyak waktu. Selain tempatnya jauh, jalan yang dilalui terbilang cukup memprihatinkan, serta banyak pohon-pohon tumbang di tengah jalan. Hal itu tentu saja menghambat perjalanan. Untung mereka berdua bisa melalui itu dengan baik. Kita sudah sampai Pak Kiai, itu pohonnya. Baiklah, kita ambil 3 batang daun bidara. Biar saya saja Pak yang mengambilnya. Kalau begitu hati-hati. Tidak terlalu sulit untuk memetik daun bidara karena memang pohonnya itu tidak terlalu tinggi. Setelah berhasil mendapatkannya, Basri dan juga Kiai Ilyas buru-buru pergi dari tempat itu karena mendung sudah mengumpul dan pasti sebentar lagi hujan akan turun. Namun baru beberapa langkah tiba-tiba terasa ada yang memukul tengkuk mereka. Perlahan-lahan mata itu pun tertutup dan semuanya menjadi gelap. Siang sudah berganti malam, semua orang sudah berada di rumah masing-masing dan bercengkrama dengan keluarganya. Namun tidak dengan Mak Ida. Ia sibuk mencari keberadaan cucunya yang sejak tadi pagi tidak terlihat batang hidungnya. Karena cucunya tidak kunjung pulang, Mak Ida pergi menuju ke rumah Pak Lurah. Ia ingin melapor atas hilangnya sang cucu, dan semoga saja Pak Lurah bisa membantu. Ketukan pintu menyadarkan Lurah Maksum dari lamunannya. Ia segera bangkit dan membuka pintu. Ada apa, Mak? Tanya Pak Lurah. Pak Lurah, Bakri belum pulang sampai sekarang, Pak. Saya khawatir. Saya kira mereka sudah kembali, Mak. Ternyata belum ya. Pak Kiai itu meminta Basri untuk menemaninya untuk mencari daun bidara di sungai, Mak. Tapi mereka tidak ada di sini, Pak. Saya akan mengumpulkan warga untuk mencari mereka berdua. Mak pulang dulu, kalau sudah ada kabar, nanti saya beritahu. Saya mohon bantuannya ya Pak Lurah. Pasti, Mak. Saya pasti akan membantu, Mak.
Terdengar bunyi kentongan dari pos ronda. Warga yang mendengar segera menuju ke sumber suara. Bapak-bapak, saya ingin memberitahukan bahwa Bakri dan juga Pak Kiai itu hilang. Terakhir kali mereka pergi ke sungai dan sampai sekarang belum kembali. Saya mohon ya bapak-bapak untuk ikut saya mencari mereka. Pak Lurah, lebih baik kita ke sungai sekarang saja untuk mencari. Baiklah, persiapkan semuanya. Maida yang sangat khawatir dengan sang cucu itu pun tidak bisa tenang sedikit pun. Pak Lurah, izinkan saya ikut Pak. Saya sangat ingin melihat cucu saya. Saya mohon Pak. Dengan air mata bercucuran Maida memohon. Karena tidak tega, akhirnya Pak Lurah mengizinkan wanita parubaya itu untuk ikut. Semua keperluan yang dibutuhkan sudah siap. Saat mulai petualangan untuk mencari warga desa yang telah hilang. Malam yang gelap hanya diterangi oleh cahaya dari lampu senter yang dibawa oleh warga. Mereka kesulitan melewati jalan yang menuju ke sungai. Pohon tumbang yang menghalangi jalan, tanah yang becek karena hujan baru saja reda, serta batu-batuan kecil yang membuat perjalanan mereka semakin terhambat. Setelah sampai di sungai, mereka langsung mencari keberadaan Bakri dan Kiai Ilyas. Warga desa sudah mencari ke segala sudut sungai, tapi Bakri dan juga Kiai Ilyas belum ditemukan juga. Sekian lama mereka mencari, namun tidak ada yang berhasil menemukannya. Hingga ada seorang bapak yang melihat seperti kaki manusia di dalam tumpukan rumput. Karena penasaran, bapak itu pun mendekat dan membuka tumpukan itu secara perlahan-lahan. Setelah tumpukan itu terbuka, bapak itu sangat kaget dengan apa yang dilihatnya. "Woi semuanya, coba ke sini." Orang yang mendengar teriakan itu langsung mendatanginya. Mereka sama terkejut, apalagi wanita parubaya melihatnya. Teriakannya menggema serta tangis yang pecah. "Bakri," teriak Maida melihat kondisi cucunya, mata melotot, lidah terjulur, dan lingkaran hitam di lehernya. Keadaan menjadi hening. Semuanya diam dengan pikiran masing-masing, masih tidak percaya dengan apa yang baru dilihatnya. "Lalu di mana Kiai Ilyas?" tanya Pak Lurah. Namun tidak ada satupun yang menjawab pertanyaannya. Bukannya tidak ingin menjawab, tapi mereka juga tidak tahu di mana Kiai Ilyas sekarang. "Pak Lurah, lebih baik kita urus jenazah Bakri dulu. Setelah itu kita baru mencari Pak Kiai." Beberapa warga kemudian menggotong tubuh Bakri yang sudah terbujur kaku untuk segera dimakamkan. Kesedihan yang mendalam begitu dirasakan oleh Maida. Belum genap 1 bulan kepergian suaminya, kini ia juga kehilangan sang cucu. Mayat Bakri sudah terbaring di dalam lubang, perlahan-lahan mulai tertimbun. Lubang yang tadinya terbuka kini tertutup kembali dengan tanah yang menggunung. Para pelayat pergi meninggalkan pemakaman setelah menabur bunga di atas makam Bakri. Begitu juga dengan Maida yang ikut pergi setelah mendoakan cucunya. Pencarian terhadap Kiai Ilyas masih dilakukan. Warga desa kembali ke sungai untuk mencari keberadaannya karena tidak kunjung menemukan. Akhirnya, warga menggelar doa bersama untuk Kiai Ilyas. Dimanapun beliau berada, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melelahkan juga berjalan kaki dari Puskesmas ke rumah dinas. Dr. Lina tidak terlalu menghiraukan kelelahan yang menyergap. Ia terus berjalan menuju rumahnya. Rumah itu masih menyisakan keangkeran walaupun sinar matahari menuju siang terik. Hawa seperti senyap dan dingin kental terasa berhembus dari dalam. Beberapa menit, Dr. Lina kemudian memandangi rumah itu. Tiba-tiba matanya ini menangkap sosok bayangan berlari menuju arah belakang rumah. Bayangan itu cepat berkelebat saat mata itu memperhatikan. "Siapa itu?" desanya lirih. Dengan melawan rasa takut yang berkecamuk, Dr. Lina memberanikan diri memastikan bayangan apa yang dilihatnya. Jantung deg-degan dengan menghilangnya sosok yang sekelebat terlihat tadi. Nyali agak menciut dengan pikiran dan rasa takut yang menyerang. Namun rasa penasarannya mengalahkan semua rasa yang menyergap. Dr. Lina mencoba memeriksa tempat itu. Nyalinya bukan tidak merasakan takut, tapi ia kepalang tanggung untuk mengundurkan diri. "Pocong, pocong," kata seseorang dari dalam.
Dokter Lina melihat seseorang dengan pakaian serba lusuh tidak terawat sedang berjalan mundur manakala ia memergokinya. Seorang wanita dengan rambut panjang yang tidak terawat. "Siapa kamu?" tanya Dokter Lina. "Pocong, pocong." Wanita itu malah berteriak histeris. Hati Dokter Lina mengiba. Dengan sangat hati-hati dan tenang, Dokter Lina mendekati wanita tersebut. Tenang-tenang. Apa yang kamu lihat?" Mata wanita itu melirik ke sana kemari. "Shh, hati-hati. Di rumah itu ada pocongnya." Dokter Lina pun kemudian melakukan hal yang sama. Matanya berputar ke segala arah, tidak ada apapun, hanya kondisi rumah saja yang banyak mengalami kelapukan dan sarang laba-laba. "Mbak lihat apa?" tanyanya lagi. "Hati-hati, ada pocong." Wanita itu tidak histeris tapi malah berbisik. "Apa maksudnya?" "Mbak, lebih baik kita keluar dari sini. Mbak lapar kan? Akan saya bawakan makanan." Wanita itu malah asik dengan dunianya. Ucapan Dokter Lina tidak didengarnya. Dokter Lina meninggalkan wanita itu untuk mengambil makanan yang tadi pagi masih tersisa. "Loh, Mak, ada apa?" "Tidak ada apa-apa, Bu Dokter. Mak hanya berkunjung." "Mak, saya melihat perempuan di rumah itu." "Siapa, Bu?" "Tidak mungkin rumah itu ada orangnya." "Mak, saya itu tidak bohong, Mak. Ayo, kita ke sana, Mak." Maida dan Dokter Lina memasuki rumah yang terasa lembab dan berdebu. Mata Maida memperhatikan sekelilingnya. Matanya tidak lepas dari pengawasan. "Di mana, Bu Dokter?" "Tadi ada di sini, Mak." Ucapnya keheranan dengan keberadaan wanita yang tadi histeris di dalam rumah. "Apa Bu Dokter tidak salah lihat? Warga desa tidak ada yang berani mendekati rumah ini. Baru Bu Dokter yang berani masuk." "Demi Allah, Mak, tadi ada wanita di sini." Maida jadi merinding. Pikirannya menerawang. Selain pocong yang diceritakan warga desa, bisa jadi wanita itu adalah kuntilanak yang memperlihatkan keberadaannya pada Dokter Lina. "Bu Dokter, sebaiknya kita keluar saja dari sini." Maida gemetaran, rasa takut serta merta bangkit. Hawa lembab dan seram malah makin menambah ketakutan Maida. "Baiklah, Mak, mungkin perempuan itu sudah pergi." Mata Dokter Lina terus mengawasi bangunan rumah sebelum akhirnya melangkah menjauh. "Bu Dokter dengar itu?" tanya Maida. "Iya, Mak, dengar." Keduanya melangkah perlahan-lahan mendekati suara itu. Isakannya lirih terdengar samar. Terlihat sosok perempuan dengan rambut panjang yang acak-acakan. Mereka berdua segera menghampiri perempuan malang tersebut. Tidak, jangan ganggu," teriak perempuan itu histeris. "Ya Allah, Neng Sinta." Pekik Maida dan buru-buru wanita tua itu mendekati perempuan tadi. "Mak kenal." "Iya, Bu Dokter, ini Neng Sinta, anak Lestari." "Bagaimana bisa berada di sini?" "Bu Dokter, lebih baik kita bawa ke rumah Ibu." "Iya, Mak." Dengan dipapa Maida, Sinta melangkahkan kaki keluar dari rumah itu. Angin bertiup lembut namun dingin di pundak Dokter Lina. Diusapkan tangan ke arah pundak, seolah ada energi yang menariknya untuk menengok ke arah dalam rumah. Sekilas mata itu memperhatikan keadaan di dalam rumah sekali lagi. Sosok putih berpakaian khas orang mati. Ada 5 ikatan dengan mata bersinar warna merah dengan wajah yang menghitam. Ya Allah, apa tadi? Pocong. Jantung Dokter Lina berdetak dengan kencang. Segera ia keluar dan tidak berani untuk memastikan apa yang telah dilihatnya. Seorang laki-laki yang cukup gagah keluar dari mobil sedan berwarna silver. Ia menghampiri Pak Lurah yang sedang duduk di kursi kayu rumah Dokter Lina. Pak Lurah pun segera bangkit dan menghampiri orang tersebut. "Apa kabar, Pak Yadi?" Sapa Pak Lurah begitu ramah. Namun yang disapa tidak membalasnya. "Di mana Sinta?" tanyanya dengan nada yang tidak bersahabat. "Sinta ada di dalam, Pak." Laki-laki itu pun langsung masuk untuk menemui putrinya. Sinta yang sedang bercanda dengan Dokter Lina menoleh saat ada orang yang memanggilnya. "Ayah,
Teriak Sinta begitu senang dengan kedatangan sang ayah. "Bagaimana kabarmu, nak?" "Aku sangat baik, ayah. Syukurlah, ayo kita pergi sekarang. Ayah tidak bisa berlama-lama." "Terima kasih Bu Dokter sudah menjaga anak saya." "Sama-sama Pak, saya permisi dulu." Setelah berpamitan mereka pun pergi dari desa tersebut. Sinta tidak lupa berterima kasih kepada Pak Lurah, namun tidak dengan sang ayah yang terang-terangan tidak menyukai Lurah Maksum. "Kamu masih belum memaafkan aku, Yadi," ucap Pak Lurah dalam hati. Ia sedikit sedih mengingat sifat Pak Yadi kepadanya. Nah, sekarang kita balik ke 3 tahun yang lalu. "Lestari," orang yang dipanggil pun menengok ke arah datangnya suara. "Ilham," jawab sang perempuan dengan senyum yang begitu manis. "Nanti malam kita jadi jalan-jalan kan?" "Ya terserah kamu saja, tapi bagaimana dengan istrimu? Apa tidak akan terjadi apa-apa? Aku sudah bilang pada Karina mau menjenguk ponakanku dan dia percaya. Tidak baik membohongi istri." "Ah, apa boleh buat, hanya itu yang bisa aku lakukan untuk kamu." "Terima kasih Ilham, kamu sangat baik kepadaku." "Tidak masalah, selagi itu bisa membuatmu bahagia, maka akan aku lakukan. Nanti malam kita bertemu di perempatan jalan ya." "Baiklah, aku akan menunggumu di sana." Sesuai janji, mereka pun akhirnya bertemu di perempatan jalan. Kebahagiaan terpancar dari wajah keduanya. "Kita mau kemana?" "Ke taman, sepertinya ide yang bagus." "Tidak masalah, kemana perginya? Yang penting kita bersama-sama." Suasana taman yang begitu ramai membuat hati mereka semakin bahagia. "Ilham," panggil Lestari begitu lembut. Ilham pun menoleh dan tersenyum. "Iya Lestari." "Terima kasih kamu sudah menemani aku selama setahun ini. Aku begitu bahagia. Kamu memberikan perhatian yang begitu besar kepadaku. Tidak seperti suamiku." "Kau tidak boleh seperti itu, bagaimanapun juga dia suamimu." 2 jam mereka habiskan untuk berbagi cerita, saling mencurahkan isi hati masing-masing. "Maksum, lebih baik kita pulang saja ya, ini sudah tengah malam. Aku takut anak-anak bangun dan mencariku." "Baiklah, aku juga sudah lelah." Setelah sampai di depan rumahnya, mereka dikejutkan dengan keadaan seorang laki-laki yang berdiri di teras rumah. "Oh, jadi ini yang kamu lakukan jika aku tidak di rumah? Pergi dengan laki-laki lain? Dan kamu, apa yang kamu lakukan seperti ini tuh, emang kamu tidak malu dengan apa yang telah kamu lakukan? Sebagai seseorang pemimpin desa, perilakumu ini kok seperti anjing." "Cukup mas, Ilham tidak salah. Kamu yang salah. Selama ini kamu terlalu sibuk dengan kerjaan kamu. Kamu jarang memperhatikan aku. Bahkan kamu tidak ada waktu untuk anak-anakku. Kamu selalu sibuk. Aku kerja untuk kamu dan juga anak-anak kita. Tapi aku kesepian mas. Aku butuh seseorang yang selalu ada di samping aku. Dan semua itu aku dapat dalam diri Ilham." "Lestari, aku sungguh tidak tahu dengan isi kepalamu. Sekarang juga aku talak kamu." Setelah mengatakan itu, Yadi pun pergi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dirinya tidak pernah menyangka kalau istri yang sangat dicintainya tega bermain di belakangnya. "Maaf Lestari, gara-gara aku kamu jadi seperti ini." "Tidak usah meminta maaf Ilham. Semua itu kan bukan salah kamu juga kok. Lebih baik sekarang kamu pulang sebelum anak aku lihat." "Baiklah, kalau ada apa-apa kamu jangan sungkan untuk menelepon ya." Pagi-pagi para warga desa berteriak dan mengatakan ada yang bunuh diri. Ilham bertanya, apa yang telah terjadi? Warga itu mengatakan bahwa Lestari gantung diri di pohon beringin. Dirinya segera berlari ke arah kerumunan warga dan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Rasanya seperti mimpi. Baru semalam dirinya berbincang dengan sang pujaan hati, kini wanita itu telah tiada, meninggalkan dirinya. Ia menoleh ke samping dan melihat kedua anak Lestari yang menangis histeris melihat keadaan sang ibu. Saat Lestari hendak dimakamkan, ia berusaha menelepon sang suami, namun tidak pernah diangkat.
Dirinya pun mengirimkan pesan dan mengatakan bahwasanya istrinya ini meninggal dunia. Tidak lama ada pesan masuk ke ponsel Ilham. Ternyata itu adalah balasan dari Yadi. Seketika rahang Ilham ini mengeras. Ia tidak menyangka bahwa laki-laki yang masih sah menjadi suaminya Lestari mengatakan bahwa itu adalah karma untuk dirinya karena telah berselingkuh. Wajar saja kalau Yadi marah kepada dirinya karena memang ia bersalah. Tidak seharusnya ia melakukan hal itu karena secara tidak langsung menyakiti hati Yadi dan istrinya, ya Ilham Maksum Riyadi. Yang dulu kerap disapa Ilham itu memang dekat dengan Lestari. Pak Lurah, suara dari Dokter Lina menyadarkan Pak Lurah dari lamunannya. Iya, ada apa, Bu? Kenapa Bapak melamun? Ah, tidak, saya hanya senang ya karena melihat Sinta bahagia. Saya juga senang, Pak Lurah. Selama ini Sinta telah mengalami hal-hal yang hampir membuatnya depresi. Semoga Sinta selalu bahagia. Saya harap juga seperti itu. Malam yang bermandikan purnama dan lolongan anjing menambah ketakutan pada dalam diri Dokter Lina. Belum lagi listrik yang padam. Setelah pulang dari rumah Maida, Dokter Lina langsung tidur karena merasa lelah. Entah mengapa malam ini rasanya dirinya itu merasa gelisah. Beberapa kali berganti posisi untuk menemukan posisi yang nyaman. Udara yang dingin begitu menusuk dalam tubuhnya. Di saat matanya sudah tertutup dan menemukan posisi yang nyaman, ia dikejutkan dengan suara bantingan jendela. Ia menengok dari jendela itu dan jendela itu terbuka dengan sendirinya. Ia bangkit hendak menutupnya kembali. Baru beberapa langkah ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ia pun mundur sampai terjatuh di kasur. Sosok itu bermata merah dengan mulut mengeluarkan darah. Lina, tolong aku, ucapnya lirih hampir seperti berbisik. Siapa kamu? Teriaknya. Orang itu jahat. Apa yang kamu maksud? Bukannya menjawab, sosok tersebut membanting jendela kamar Dokter Lina hingga kaca jendelanya itu pecah. Takut ya itulah yang dirasakan saat ini. Jendela itu telah berlubang karena kacanya sudah pecah dan berserakan di lantai. Mencoba untuk tidur kembali meskipun rasa takut masih menguasainya. Tidak lama mata itu pun tertutup. Namun tiba-tiba napasnya terasa sesak seperti ada yang menghimpit tubuhnya. Perlahan namun pasti, mata Dokter Lina terbuka. Ia kaget luar biasa melihat sosok yang ada di atasnya. Sosok itu membuka mulutnya dan mengeluarkan cairan yang berwarna hitam dan kental. Cairan itu membasahi muka dan baju Dokter Lina. Ia ingin berteriak namun tidak bisa, seolah-olah mulutnya terkunci. Dia mencoba sekuat tenaga untuk berteriak dan usahanya tidak sia-sia. Dirinya berhasil mengeluarkan suaranya yang tersedat di tenggorokan. Ia kebingungan dengan apa yang terjadi. Setelah membuka matanya, tidak ada sosok berada di atas tubuhnya. Ia lega terganti, ia hanya bermimpi. Kelegaan itu harus sirna karena sosok itu kini berdiri di pojok kamarnya. Orang itu jahat. Kamu harus hati-hati, ucap sosok itu begitu lirih namun masih bisa didengar oleh Dokter Lina. Saya tidak mengerti siapa yang kamu maksud. Hati-hati, jahat. Pergi kamu, jangan ganggu saya. Dokter Lina pun berteriak kencang, dirinya sangat ketakutan. Sosok itu tidak pergi melainkan berteriak sampai barang-barang yang berada di dalam kamar itu jatuh berserakan. Matanya merah menyala dan mulutnya mengeluarkan belatung yang begitu banyak hingga membanjir di lantai. Dokter Lina pun langsung berlari keluar rumah. Ia tidak sanggup berlama-lama berada di rumah itu. Keadaan sepi pada kali itu membuat ketakutan Dokter Lina semakin bertambah. Terdengar lolongan anjing dan burung hantu dari kejauhan. Di malam yang begitu sepi, ia mendengar suara meloncat-loncat dari arah belakang. Kenapa sosok itu mengikutinya? Itulah yang ada di dalam pikirannya.
Karena terlalu fokus dengan keberadaan sosok itu, sampai ia tersandung batu dan terjatuh. Sosok itu berada 5 langkah dari tempatnya. Keadaannya masih sama seperti apa yang dilihatnya di rumah. Perlahan sosok itu mendekatinya. Dokter Lina semakin ketakutan. Dari kejauhan, Dokter Lina melihat 2 orang lelaki. Ia berteriak meminta tolong. "Apa kamu mendengar sesuatu?" Ia seperti suara meminta tolong. Mereka menengok ke segala arah, sampai akhirnya melihat perempuan terduduk di tanah. "Itu Dokter Lina, ayo kita tolong." Mereka berlari ke arah Dokter Lina. "Tolong saya Pak, bawa saya ke rumah Maida." Setelah mengatakan itu, Dokter Lina langsung tidak sadarkan diri. Dan kemudian orang-orang itu pun mengetuk pintu. "Mak, buka pintunya Mak." Maida yang mendengar suara pintu itu pun langsung terbangun dari tidurnya. "Ya, sebentar." Setelah membuka pintu, Maida terkejut dengan keadaan Dokter Lina yang tidak sadarkan diri dengan banyak luka di sekitar tubuhnya. "Apa yang terjadi dengan Bu Dokter?" "Kami tidak tahu Mak. Kami menemukan Dokter Lina di tengah jalan. Bawa ke kamar saya." Dokter Lina membuka matanya setelah 1 jam lebih tidak sadarkan diri. "Syukurlah Bu Dokter, sudah sadar. Bagaimana dengan keadaan Bu Dokter? Apa sudah merasa lebih baik?" "Mak, saya takut rumah itu Lestari Mak. Dia mendatangi saya. Saya sangat takut Mak." "Tenang dulu Bu. Saya sangat takut Mak. Pokoknya benar-benar sangat takut." Seketika tangis Dokter Lina pun pecah. Ia merasa sangat takut. Seumur hidup baru kali ini dirinya melihat sosok yang sangat mengerikan. Karena terlalu merasa takut, Dokter Lina sampai mengalami demam tinggi. Maida bingung dibuatnya. Ia memutuskan untuk meminta bantuan pada Pak Lurah. Maida tergopoh-gopoh menuju rumah Pak Lurah. "Ada apa Mak? Kenapa Mak kelihatan panik?" Pak Lurah, Dokter Lina cerita pada saya bahwa melihat arwah Lestari dan sekarang sedang demam tinggi. Kenapa semuanya semakin rumit Mak? Saya bingung dengan ini semua." "Pak Lurah, Pak Lurah," teriak seorang bapak begitu keras. "Kenapa Pak Mardi?" "Istri saya Pak Lurah, dia bilang melihat arwahnya Nyai Lestari dan sekarang sedang demam Pak Lurah." "Istrimu juga melihat Lestari Mar?" "Iya Mak, katanya Lestari datang dengan sosok yang mengerikan dan bilang dia orang jahat. Saya tidak mengerti maksudnya." "Bagaimana ini Pak Lurah? Kita harus mengambil keputusan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Andai Kiai Ilyas ada di sini, beliau pasti akan bisa membantu." "Pak Lurah, bagaimana kalau sebaiknya rumahnya Nyai Lestari itu kita robohkan saja? Rumah itu sudah lama kosong dan bangunannya sudah banyak yang rusak," ucap Ismat yang dari tadi diam. "Saya setuju dengan usul Pak Ismat, Pak Lurah. Baiklah, besok pagi itu ya kita robohkan saja rumah itu." Keadaan Dokter Lina masih sama, bahkan demamnya tidak turun dari semalam. Ia mengigau dan menyebut nama Lestari berkali-kali. Maida semakin bingung dengan semuanya. Hanya doa yang bisa diucapkan oleh wanita setengah baya itu. Sementara itu, para lelaki desa Mekarsari sedang memasang tali pada tiang-tiang rumah Lestari. Mereka semua sudah siap untuk merobohkan rumah yang sudah 2 tahun lamanya tidak berpenghuni. Tidak butuh waktu yang lama untuk membuat bangunan itu roboh. Ya karena keadaannya yang memang sudah tidak kokoh, dan kayu-kayunya pun sudah banyak yang lapuk termakan usia. Begitu bangunan rumah sudah berjatuhan, warga desa berbondong-bondong menyingkirkan kayu itu untuk dikumpulkan dan kemudian dibakar. Tidak hanya bangunan rumah yang rusak, tapi juga benda-benda yang ada di dalam rumah itu pun rusak semuanya. Saat semuanya sibuk membersihkan tumpukan kayu dan barang-barang, 2 warga desa tidak bisa mengangkat benda berbentuk kotak persegi panjang. Kotak itu sangat berat karena terbuat dari kayu jati yang berkualitas sangat bagus. Pak Lurah dan juga Ismat pun mendekat untuk membantu, namun tetap saja tidak bisa.
Pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengeluarkan barang yang ada di dalamnya. Begitu dibuka, keempatnya sangat terkejut dengan apa yang ada di dalamnya. Astagfirullahaladzim, Pak Kiai, Pak Kiai, teriak Pak Lurah tidak menyangka dengan apa yang dia lihat. Bagaimana bisa ini terjadi? Siapa yang tega berbuat hal keji seperti ini? Semua warga mendekat. Mereka tidak habis pikir dengan orang yang tega melakukan semua ini. Mayat Pak Kiai sudah agak membusuk dengan belatung di mana-mana. Dan baju yang semulanya itu putih kini berubah warna menjadi kuning. Ya, kita doakan Pak Kiai semoga beliau tenang di alam sana. Kita kuburkan mayatnya saat ini juga, perintah Pak Lurah pada warganya. Bapak-bapak, nanti setelah pemakaman Pak Kiai kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita siapkan pemakaman untuk Kiai Ilyas. Imbu Pak Ismat pada para warga pemakaman yang begitu hikmat dan penuh air mata bagi para warga desa. Sosok yang begitu mulia dan ramah kini telah tenang di alam sana. Siapakah yang telah tega berbuat demikian? Warga desa berharap semoga sang pelaku mendapatkan ganjaran yang setimpal. Bapak-bapak, mari kita lanjutkan kegiatan yang telah tertunda ya. Setelah pemakaman Kiai Ilyas, warga desa kembali membersihkan puing-puing yang masih tersisa. Semua warga turut membantu, tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan ikut berbaur agar cepat selesai. Dilihat, awan sudah agak menghitam dan seperti sudah siap turun untuk membasahi tanah. Warga desa pun cepat-cepat membersihkannya. Karena terlalu fokus dengan apa yang dikerjakannya, sampai-sampai Pak Lurah ini tidak melihat jalan dan tersandung. Namun anehnya ada celah yang terlihat dari tempatnya terjatuh. Perlahan Pak Lurah membukanya dan melihat adanya cahaya yang cukup terang. Seperti ruang bawah tanah, gumamnya pelan. Ia memanggil Ismat dan beberapa warga desa untuk masuk ke dalam. Keadaan yang cukup tenang mampu membantu penglihatan mereka. Ternyata ruangannya cukup luas. Di tengah-tengah ruangan terlihat dua perempuan, satu terbaring di kasur dan satu lagi duduk di sampingnya. Siapa kalian? Teriak Pak Lurah yang membuat salah satu dari mereka kaget. Perempuan itu pun menengok ke arah belakang. Semua yang ada di ruangan itu pun terkaget-kaget. Sinta, apa yang kamu lakukan di sini? Siapa perempuan itu? Justru saya yang bertanya, ngapain kalian di sini? Ingin mengganggu ketenangan kita. Sinta, bagaimana kamu bisa ada di sini? Bukannya kamu sudah dijemput oleh ayah kamu? Dia bukan ayah saya. Dia Om Yudi, kembaran ayah, dan ayah saya meninggal karena kecelakaan sehari sebelum Lestari bunuh diri. Sinta, dia ibumu. Tidak pantas kamu memanggilnya Lestari. Asal kalian tahu, dia bukan ibu saya. Dia hanya ibu sambung yang bertopeng. Baik apabila di depan ayah saya dan warga desa, padahal aslinya dia sangat jahat. Kalian tahu bahwa Lestari memiliki anak kembar kan? Rina, dia terbaring di samping saya, dan Rita, dia sudah meninggal karena dijadikan tumbal oleh ibunya sendiri. Satu fakta yang harus kalian tahu bahwa Lestari adalah anggota sekte. Kecantikan yang dia miliki karena dia mengikat janji dengan makhluk halus. Saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Intinya saya yang membunuh Lestari. Puas kalian? Teriaknya menantang. Karena dia tidak pantas hidup. Perempuan yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan telah mengorbankan anaknya demi kesejahteraan sangat tidak layak hidup. Apa kamu juga yang telah membunuh Ki Bakri? Iya, tidak hanya Ki Bakri, tapi juga cucunya dan orang sok suci itu. Jaga bicaramu, Sinta. Kiai Ilyas adalah orang baik dan soleh, tidak sepertimu. Aku memang jahat, tapi aku melakukan itu karena aku sakit hati dengan Lestari. Dia memperlakukanku layaknya seorang pembantu. Bahkan dia menjual anak kandungnya sendiri pada lelaki hidung belang. Dia tidak pernah tulus menyayangi anak-anaknya, jadi dia pantas tiada. Dan semua warga desa yang meninggal dengan tidak wajar adalah ulahku, karena telah mengetahui semuanya. Bakri dan juga Ilyas mereka mencoba berkomunikasi dengan Lestari, yang otomatis semuanya akan terbongkar.
Maka dari itu aku membunuhnya. Sinta, sungguh dosamu begitu besar. Kau harus bertanggung jawab atas semua itu. Pak Lurah, lebih baik kita bawa Sinta ke kantor polisi saja. Tidak, aku tidak ingin dipenjara. Tidak, teriak Sinta dan langsung berlari menuju pintu keluar. Warga pun berlari mengejarnya. Berkali-kali Sinta menengok ke belakang untuk melihat para warga yang tengah mengejarnya. Sampai dia tidak menyadari ada benda yang melayang ke arahnya. Benda itu langsung menancap di perutnya. Sebatang bambu runcing mengenai area perut yang mengakibatkan perut itu mengeluarkan darah kental. Warga yang melihat sontak berhenti. Setelah tubuh Sinta terjatuh di tanah, warga desa pergi meninggalkannya. Karena bagi mereka, seseorang yang telah melakukan banyak kejahatan pantas mendapatkan ganjaran. Tubuh Sinta tergeletak tidak berdaya dengan keadaan yang mengenaskan. 3 bulan telah berlalu semenjak terungkapnya sang pelaku. Kini desa Mekarsari menjadi seperti sedia kala. Tidak ada lagi teror yang menghantui warga. 3 bulan menjadi akhir perjalanan Dr. Lina di desa ini. Awalnya ia tidak menyangka bahwa wanita yang telah ditolong merupakan dalang di balik semua pembunuhan yang terjadi. Pukul 8 pagi seluruh warga desa sudah berkumpul di lapangan balai desa untuk membahas sesuatu yang sangat penting menyangkut masa depan dan kemajuan desa. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Langsung saja saya sampaikan maksud dan tujuan saya mengumpulkan kalian semua di sini. Setelah saya pikir lebih dalam lagi, ada baiknya apabila kita mengganti nama desa ini menjadi Desa Jaya Baru. Setelah apa yang kita alami di desa ini, segala tragedi yang sangat memilukan bagi kita semua harus kita lupakan. Kita buka lembaran baru dengan nama yang baru. Mudah-mudahan apa yang kita alami di masa ini tidak terjadi di masa depan. Bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah kalian setuju? Tanya Pak Lurah kepada warganya. Setuju Pak, serentak warga desa bilang seperti itu. Tidak ada hal yang lebih membahagiakan kecuali melihat para warganya tersenyum dan tertawa kembali. Itulah yang dirasakan oleh Pak Lurah Maksum. Kehilangan pendamping untuk selamanya tidak menjadi penghalang dirinya untuk bahagia. Pak Lurah, saya sangat berterima kasih ya Pak untuk semuanya, karena Bapak sudah menerima saya di desa ini. Sama-sama Bu Dokter, kehadiran Ibu sangat membantu warga desa di sini. Saya dan seluruh warga desa juga berterima kasih kepada Ibu. Jangan sungkan apabila Ibu mau datang ke sini lagi. Saya dan warga desa pasti akan menerima kehadiran Ibu kembali dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya pamit. Apabila ada waktu saya akan berkunjung kembali ke sini. Lambaian tangan mengiringi perjalanan Dr. Lina. Tidak terasa 5 bulan telah ia lalui di desa ini. Keramahan warga desa, rasa tolong-menolong, serta saling menghargai satu sama lain ia temukan di desa ini. Desa Jaya Baru, itulah namanya sekarang. Mekarsari hanyalah sekumpulan masa lalu yang sangat-sangat pahit. Di perempatan ia kembali menengok ke belakang. Warga desa masih setia melambaikan tangannya. Sekali lagi Dr. Lina melambaikan tangannya kembali. Rasanya ia masih ingin berada di sini. Tapi apa daya, ia harus pergi dan menjalankan tugasnya yang telah lama ia tinggal di kota. Jaya Baru dan kehidupan yang baru, semua warga desa bahagia dengan kehidupan yang akan mereka jalani. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian tetap like, comment, dan share yang sebanyak-banyaknya ya teman-teman, karena itu semua membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan pokoknya terima kasih atas dukungan kalian. Untuk kalian yang baru mampir, saya sarankan untuk kalian klik tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun artikulasi saya kurang jelas dalam membacakan video kali ini. Baik buruknya yang terkandung dalam cerita kali ini, semoga kalian bisa mengambil hikmah di dalamnya. Yang positif kalian ambil, yang buruk ya kita buang jauh-jauh. Namun jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua ya teman-teman, agar menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya.
Sekian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.